KRG si Reza Ratu Flexing ya pakailah harta bendamu nanti di persidangan ya. Ya, kejanggalan menurut Niki. Kalau permintaan maaf itu sama dengan ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya. Kasus dugaan tindak pidana pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh terdakwa artis Nikita Mirzani beserta asisten pribadinya, Ismail Marzuki, kemarin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua terdakwa Nikita dan Ismail yang dihadirkan dalam sidang perdana yang beragendakan pembacaan dakwaan sempat menarik perhatian emosi Nikita yang meledak saat digiring ke mobil usai menjalani sidang. Artis kontroversial itu sempat menyemprot petugas lantaran dianggap menghalangi dirinya saat menjawab pertanyaan dari awak media. Aksi Nikita mengamuk di lorong menuju mobil yang akan membawanya kembali ke rumah tahanan mendapat sindiran menohok dari Reza Gladys yang menulis pesan singkat untuk seterunya itu. Sejawatku, selalu semangat, semua akan terjalani, dan semua akan terlewatkan. Tidak semua orang bisa seperti kalian, jadi aku mau sampaikan, kalian berdua hebat. Tetap jaga kesehatan, jasmani, dan rohani, serahkan semua pada JPU dan hakim yang mempunyai peran dalam pengadilan ini. Tulis Reza Gladys. Perawatan jangan kena makan lagi. Capek banget sama netizen Indonesia ini, blowernya minta ampun. Kalian tahu nggak? Kalian pakai bahan-bahan yang lama. Kalian bisa kena kanker kulit. Udah kalian nggak punya uang, kena kanker kulit, aduh repot. Tangan udah diborgol, santai aja, nggak perlu takut gua mau ngomong apa. Mas kasih jalan, Mas. Kasih jalan. Punya hak boleh ngomong. Iya, Kak. Boleh ngomong. Bentar, Pak. Dorong. Kasih aja di borgol tuh. Ngomong amat deh. Apa yang Ya mungkin nanti tunggu Bang Fahmi, tunggu si Mail dulu. Santai aja loh, ini belum koruptor aja kayak gini. Orang dari baik-baik sampai nyolot. Bukan Nikita Mirzani jika tidak membuat sensasi. Usai jalani sidang perdananya, Nikita meluapkan kekesalannya kepada Reza Gladys yang tidak hadir dalam persidangan. Meski begitu, Ibunda Loli itu menebar peringatan pada Reza dengan sebutan Ratu Flexing agar menyiapkan mental saat berjumpa di persidangan. Itu disampaikan Nikita usai tak puas dengan sangkaan yang dibacakan jaksa penuntut umum yang dianggapnya syarat dengan kejanggalan pasal yang dikenakan pada dirinya. Pada kesempatan itu pula, Nikita meminta perlindungan pada Presiden Prabowo dengan menyebut buruknya peradilan dan hukum di Indonesia. Dengan penuh keyakinan, permohonan Nikita dibacakan langsung sebelum memasuki mobil tahanan usai jalani sidang. Dan berikut kegeraman Nikita kepada Reza Gladys yang disebut sebagai Ratu Flexing.
Oke, si Reza Ratu flexing ya. Ya, pakailah harta bendamu nanti di persidangan ya. Ani kalau dihadirin disampaikan nggak Mi? Oh pasti dong, nanti kan dia akan berhadapan sama saya. Ya, kejanggalan menurut Niki, semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Ya, ini saya punya catatan, karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media, ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gradis atau Flexing. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sebagai orang yang pada saat ini di dalam kasus hukum, pasti dia bermohon kepada siapa sih? Ya, yang nampak kelihatannya adalah bermohon kepada Prabowo ya, minta perlindungan hukum. Dalam hal ini dia bermohon. Itu wajar-wajar saja menurut kami. Apapun yang dia permohon supaya dapat dilindungi, tapi itu bukan berarti menghapus proses hukum, tidak. Proses hukum tetap berjalan. Dia bermohon, itu hak-haknya saja, silakan saja. Nah, kalau memang dalam proses hukum ini kelihatan ada sesuatu yang merasa dia itu bisa bermohon kepada siapapun, itu silakan aja. Kalau kami dulu bahasanya bermohon kepada Tuhan, tapi nggak ada alamatnya. Nikita Mirzani tak dapat membendung amarah dan kekecewaannya pada jaksa penuntut umum yang dianggap syarat dengan kejanggalan saat membacakan dakwaannya. Bagaimana tidak, selama Nikita yang kerap dikaitkan dengan pemerasan, namun dalam dakwaannya mengalami perubahan. Dari pemerasan menjadi pencemaran nama baik junto pasal tindak pidana pencucian uang. Itu disampaikan Nikita dan kuasa hukumnya menanggapi dakwaan JPU yang menurutnya aneh dan ajaib. Kejanggalan itu dirasakan Nikita pada saat Reza Gradis berulang kali mengubah BAP-nya. Lantas benarkah Nikita sedari awal sudah dijebak atau ditargetkan masuk bui usai mereview kritis produk skincare milik Reza Gradis? Sudah dirancang pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gradis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan nggak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca.
Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya. Percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan itu kan hasil dari fakta perbuatan pada saat penyidikan. Pasal 143 ayat 2 KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menyatakan bahwa dakwaan yang disampaikan itu harus bersifat cermat, lengkap, dan jelas ya. Jadi artinya itu sudah terangkum di dalam surat dakwaan. Tidak ada celah apapun yang dibilang tidak cermat, dibilang tidak lengkap, ya semua sudah jelas. Nah, bagaimana pasal itu menurut pihak dari terdakwa dalam hal ini ada perubahan. Nah, apapun yang mempertanggungjawabkan isi dakwaan itu adalah penuntut umum. Nah, penuntut umum itu sudah berkeyakinan dengan menunjuk pasal yang dia yakini bahwa inilah perbuatan yang dapat memasukkan unsur pasal yang perbuatan tadi. Nah, dia berkeyakinan bukan merubah, tapi itu dalam satu dakwaan, dalam satu KUHP, Undang-Undang Tindak Hukum Pidana itu satu bab itu. Hanya saja peletakan pasal yang lebih tepat, apalagi dalam uraian itu kelihatan bahwa ada alat untuk menggunakan komunikasi, misalnya TikTok jadi melalui itu. Nah, itulah yang lebih tepat di 369 ayat 1. Jadi tidak ada sama sekali perubahan, pergeseran, tidak ada itu. TPP itu kan mengikut ya. Jadi terbukti langsung dengan adanya perbuatan pencemaran itu, TPPU akan mengikut. Nah, mungkin kalau tadi di dakwaan itu kan TPPU-nya kan sudah jelas mentransfer, membawa uang jumlah sekian 400 itu ya. Itu kan sudah mengikut dari hasil kejahatan yang nanti akan dibuktikan jaksa. Kejahatan seperti apa? Ya itu di pasal 369 ayat 1. Ada perbuatan yang dianggap melalui perbuatan kejahatan itulah yang menghasilkan keuangan dan disamarkan melalui penyetoran. Merasa dipermainkan, Nikita tidak tinggal diam. Nota pembelaan akan dibacakan pada sidang yang akan digelar pekan depan. Tidak itu saja, Nikita yang dalam persidangan berulang kali membantah tuduhan yang dibacakan JPU atas perubahan dakwaannya, melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid, mengultimatum dalam waktu 7 kali 24 jam, Reza Gladys harus meminta maaf. Menanggapi tuntutan Nikita yang mendesak permintaan maaf, pihak Reza Gladys akhirnya angkat suara. Dan berikut tanggapan kuasa hukum Reza Gladys yang memberi sindiran sinis. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan. Kalau permintaan maaf itu sama dengan ini kan lebaran Idul Fitri masih lama ya. Kita tunggu aja nanti waktu lebaran kita maaf-maafan. Kami minta maaf nanti waktu lebaran. Tapi saat ini
kami tahunya mekanisme hukum harus dilaksanakan melalui jaksa penuntut umum yang mewakili masyarakat untuk melakukan dakwaan. JPU lah nanti menentukan yang bagaimana, apakah JPU juga mau minta maaf untuk kena akibat dakwaannya, ya terserah sama mereka. Sebagai orang beragama, kalaupun minta maaf akan dimaafkan, namun proses hukum tetap jalan. Jadi permintaan maaf itu kan bukan menggugurkan proses hukum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.